I got so much more. Sign on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dahlia Rahmawati, NIM 2522191 dari kelas 6G. Teman-teman pasti udah tahu gitu. Teman-teman pasti udah tahu semua kan. Coca-Cola tuh udah bisa kita temukan di supermarket manapun ya, bahkan di warung pun udah ada Coca-Cola. Dia masih saudaraan kayaknya sama Fanta, Sprite, terus ya pokoknya minuman-minuman bersoda lainnya. Jadi Coca-Cola itu dinobatkan sebagai perusahaan global, juga termasuk perusahaan multinasional yang sukses dengan cabang-cabang mendekat 200 negara. Wow, banyak banget kan? Coca-Cola juga diterima sebagai perusahaan global seperti yang aku bilang tadi. Nah, teman-teman tahu nggak sih, filosofi Coca-Cola adalah berpikir global dan bertindak lokal, yang menggambarkan mentalitas manajemen Coca-Cola. Wow banget kan, dari cabang Coca-Cola yang udah ada di mana-mana, bahkan udah ada di Indonesia. Gak menutup kemungkinan kalau misalkan Coca-Cola ini ternyata udah jadi perusahaan global yang semua orang bisa mengkonsumsi. Bahkan untuk menarik minat para konsumen, Coca-Cola juga menjadikan pemain bola sebagai brand ambassador. Ini sih berdasarkan yang aku baca-baca ya. Tentunya dengan perusahaan yang udah global, yang udah memiliki cabang di mana-mana, pastinya perusahaan Coca-Cola ini memiliki salah satu misi perusahaan. Misi perusahaan itu, salah satu misi kelompok sumber daya manusia perusahaan dengan membangun dan mendirikan sebuah filosofi di seluruh dunia yang mana bisnis lokal pun dapat membangun pelatihan sumber daya manusianya. Contohnya, untuk mendapatkan kebijakan standar kompensasi untuk semua operasi nasional, Coca-Cola memiliki filosofi kompensasi yang sama. Total kompensasi harus kompetitif dengan perusahaan terbaik di pasar lokal. Coca-Cola juga mengatur operasi globalnya melalui 25 divisi operasi yang terorganisasi di bawah 6 kelompok regional, yang pertama ada Amerika Utara, Eropa, Asia Pasifik, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin. Kemudian, fungsi perusahaan manajemen sumber daya manusia adalah menyatukan semua divisi yang berbeda ke dalam keluarga Coca-Cola. Berarti nih kalau misalkan kita nih kerja di Coca-Cola tuh nggak ada yang namanya anak tiri, kayak semua tuh dianggap keluarga. Coca-Cola ini ternyata memiliki tujuan dengan 2 cara. Yang pertama, mempropagandakan filosofi umum sumber daya manusia di antara perusahaan. Yang kedua, membangun kelompok internasional level eksekutif untuk tanggung jawab manajemen senior di masa yang akan datang. Berarti kalau misalkan kita udah senior nih di Coca-Cola, bakal ada yang namanya kelompok internasional level eksekutif loh. Wow, gue pengen kerja gitu di perusahaannya, karena lagi gitu kan, kalian kerja di perusahaan Coca-Cola dirangkul udah kayak keluarga, kompensasinya pun disetarakan, ada kelompok internasional level eksekutif untuk nanti yang senior. Semoga kesampaian kerja di perusahaan Coca-Cola, amin. Kenapa jadi doa? Untuk bisa mendapatkan semua yang tadi disebutin, mungkin kan didapat dengan cara cuma-cuma. Coca-Cola ini ternyata melakukan 2 kali dalam setahun pelatihan pengembangan manajemen sumber daya manusia, 2 kali dalam seminggu untuk staf sumber daya manusia dari setiap 25 divisi operasional. Coca-Cola menemukan bahwa pembagian informasi adalah salah satu keuntungan yang baik dari membawa manajemen sumber daya manusia profesional secara bersama-sama. Sesi ini menyediakan sarana untuk manajemen sumber daya manusia profesional yang berkomunikasi dan belajar satu sama lain.
dan memfasilitasi tukar informasi yang cepat dari inovasi dan alat nilai-nilai manajemen sumber daya manusia dari regional ke regional. Dalam perusahaan Coca-Cola juga ternyata ada kebijakan staff-staffan loh. Jadi ada staff-staff yang emang dibagi-bagi sama Coca-Cola. Nah, kebijakan staff geosentris yaitu menempatkan orang pada pekerjaan yang tepat di organisasi tanpa melihat kebangsaan, dengan strategi yang global, tetapi dalam prakteknya menerapkan aturan-aturan lokal di suatu negara. Sebanyak mungkin, Coca-Cola menjalin hubungan antara staf operasional dengan staf lokal. Bagaimanapun, ekspatriat lebih dibutuhkan karena dua alasan utama. Yang pertama, untuk mengisi kebutuhan skill yang spesifik yang mungkin tidak ada di beberapa lokasi, dengan menggunakan ekspatriat untuk meningkatkan kemampuan dasar mereka sendiri. Coca-Cola percaya bahwa karena mereka perusahaan global, manajer-manajer senior harus memiliki pengalaman internasional. Kompensasi internasional Coca-Cola, kelompok manajemen sumber daya perusahaan ternyata memiliki lebih kurang 500 manajer level atas yang terlibat dalam program pelayanan global. Karakter dari manajer Coca-Cola sebagai seorang yang memiliki pengetahuan atas beberapa pengalaman mereka di lapangan, ditambah pengetahuan tentang perusahaan dan bisa melakukan dua hal di suatu lokasi internasional. Nilai tambah lainnya dengan pengalaman internasional yang mereka bawa ke perusahaan mereka dan membagi informasi di perusahaan. Dari 500 peserta program, sekitar 200 orang pindah setiap tahun. Untuk mengurangi biaya transfer untuk karyawan ini, Coca-Cola memberikan program pelayanan global yang mana sistem kompensasi dasar Amerika. Mereka dibayar menurut standar gaji dari Amerika. Ya, pada program ini yang bekerja di Inggris akan dibayar menurut standar gaji Amerika. Selanjutnya, strategi dari manajemen sumber daya manusia. Strateginya adalah berusaha untuk memasuki pasar sasaran dengan menggunakan sumber daya yang ada di negara sasaran tersebut. Karena umumnya pekerja lokal lebih mengetahui mengenai situasi dan lebih siap dalam memasuki pasar yang ada. Jadi bukan karena orang yang asing itu nggak tahu ya, tapi mungkin orang lokal yang lebih tahu mengenai pasar sasaran. Jadi yang namanya kita kerja di kota orang, pasti kan orang lokal yang akan lebih dipercaya karena mengetahui pasar sasaran dari produk yang kita jual. Betul nggak? Ya kan? Saya sudah semua cerita yang telah kita ukir berdua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan menonton video saya, dan juga terima kasih terhadap dosen pengampu bisnis internasional yaitu Ibu Sri Haryanti karena sudah menyempatkan menonton video saya juga. Ini nggak disponsorin loh ya, enggak loh, ini nggak di endorse, aku beli sendiri di warung.